Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Doni Hadimas. Nah, sebelumnya kita telah membahas 3 accountabilities, kemudian ada 5 event. Nah, sekarang kita akan coba membahas artifacts. Nah, di artifacts ini ada 3 elemen. Yang pertama ada yang namanya produk backlog. Nah, daftar lengkap dari fungsionalitas yang harus ditambahkan pada produk itu yang namanya produk backlog. Nah, si product owner memprioritaskan produk backlog sehingga tim selalu mengerjakan fitur-fitur berprioritas tinggi terlebih dahulu. Ini adalah salah satu sumber persyaratan untuk setiap perubahan yang akan dilakukan pada produk. Nah, daftar ini menjadi satu-satunya sumber untuk mengetahui pekerjaan yang akan dilakukan selama sprint berlangsung. Nah, sebagian orang menyebut produk backlog ini sebagai living artifact atau artefak hidup. Disebut demikian karena item produk backlog akan terus diperbaharui sesuai dengan kebutuhan dari stakeholder. Nah, product owner bertanggung jawab atas produk backlog ini, termasuk konten, ketersediaan, kemudian ada urutan prioritasnya. Produk backlog juga berkembang seiring dengan perkembangan produk dan lingkungan yang akan digunakan. Kemudian produk backlog juga bersifat dinamis, ia terus berubah untuk mengidentifikasi apa yang dibutuhkan produk agar sesuai, kompetitif, dan berguna. Transparansi dari item-item produk backlog biasanya akan diperoleh setelah produk backlog refinement. Nah, produk backlog refinement sendiri berarti tindakan menambahkan detail, estimasi, serta pembuatan urutan item dalam produk backlog. Kemudian yang ketiga, kita akan bahas sprint backlog terlebih dahulu. Nah, sprint backlog adalah artefak untuk mengetahui fitur apa yang harus dikembangkan di setiap sprint. Maka tim dapat memeriksa melalui sprint backlog. Nah, sprint adalah jantung dari kerangka Scrum. Nah, sprint backlog merupakan to-do list untuk mendeskripsikan fungsi apa saja yang harus dikembangkan untuk sebuah produk. Nah, sprint backlog berisi sprint goal, item produk backlog yang dipilih untuk dikerjakan dalam sprint, serta plan yang dapat ditindaklanjuti untuk menghadirkan increment. Nah, untuk mengetahui sprint backlog yang berisi PBI yang dipilih untuk dikerjakan di suatu sprint. Untuk mencapai tujuan sprint, hal-hal detail yang diperlukan dari PBI yang dipilih oleh tim developer, produk backlog berisi juga daftar item yang sudah diurutkan. Nah, item tersebut dinamakan produk backlog item atau PBI. Kemudian yang ketiga ada increment. Increment merupakan jumlah dari semua item produk backlog yang diselesaikan selama sprint berjalan. Nah, Scrum Guide mendeskripsikan produk increment sebagai batu loncatan untuk mencapai sebuat produk goal. Nah, increment berarti perangkat lunak yang memuat PBI selesai dari suatu sprint dan juga memuat nilai dari peningkatan perangkat lunak di seluruh sprint sebelumnya. Nah, setiap increment akan dikumpulkan dengan increment sebelumnya untuk diverifikasi serta diverifikasi secara menyeluruh dan dipastikan bahwa semua increment dapat berfungsi bersama. Tim developer menjadi anggota Scrum Team yang bertugas untuk menciptakan aspek-aspek increment atau peningkatan yang berguna di setiap sprint. Perlu kita ingat increment yang sudah diciptakan dapat dikatakan memiliki value ketika increment tersebut dapat digunakan. Terlepas apakah product owner itu memutuskan untuk merilisnya atau tidak. Increment yang dihasilkan oleh tim developer harus tetap usable dan dapat digunakan. Nah, jumlah increment juga yang telah dicapai disajikan ke dalam sprint review. Meskipun demikian, increment juga memungkinkan untuk dapat dikirim langsung ke tangan stakeholder sebelum sprint berakhir. Nah, ini merupakan 3
buah artefak yang didefinisikan oleh Scrum. Nah, produk backlog dan sprint backlog merupakan artefak dalam konsep abstrak. Bentuk konkret dari keduanya dalam pengembangan adalah antara satu tim dengan tim lainnya mungkin akan sedikit berbeda. Dalam pengembangan produk perangkat lunak atau software, kemungkinan kita memiliki artefak lain yang akan mendukung pengembangan perangkat lunak yang akan dibangun. Seperti halnya dokumen, mockup, dan diagram. Nah, Scrum Artifact ini menjadi bagian penting dalam kerangka kerja Scrum. Scrum Artifact berisi informasi apa yang dapat digunakan oleh Scrum Team serta stakeholder untuk memeriksa rincian produk yang akan dikembangkan. Kemudian tindakan untuk memproduksinya serta berbagai hal yang perlu dilakukan selama proyek. Nah, dalam Scrum Artifact ini, Scrum Team dapat memiliki gambaran untuk mencapai goal atau memiliki gambaran mengenai goal yang harus dicapai. Nah, mungkin pembahasan materi tentang artefak ini cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.